Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yusniati Anita Syagian. Saya dari Prodi D3 Teknik Sipil 1B. Di sini saya akan membuat video mengenai FreeCash. Yang pertama, jelaskan apa itu FreeCash. FreeCash adalah sebuah produk yang terbuat dari material beton yang proses pembuatannya dilakukan di pabrik. Yang awalnya, beton hanya dapat dibuat dan dicor langsung di tempat atau biasa disebut beton konvensional, hingga kemudian muncul beton pracetak. Nah, beton pracetak ini mempunyai kelebihan, salah satunya yaitu hemat waktu dan efisien, berkualitas dan bermutu baik, ramah lingkungan, serta mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, dimensi komponen. Dimensi komponen rata-rata berukuran 3 sampai dengan 5 meter. Dimensi komponen ini dibatasi oleh faktor alat angkat dan alat angkut serta kapasitas jalan. Karena semakin besar dimensi komponen, akan semakin sulit dan mahal biaya penanganannya, pembuatan, dan pemasangannya. Dimensi komponen umumnya merupakan kelipatan dari modul struktur bangunan dan juga ditentukan oleh modul material finishing jika digunakan pada komponen. Komponen yang berbentuk 3 dimensi cenderung mempunyai dimensi relatif lebih kecil dibanding dengan komponen 2 dimensi. Hal ini disebabkan oleh beratnya komponen. C. Detail komponen. Komponen yang digunakan sebagian besar tidak mempunyai detail atau ornamen pada permukaannya, kecuali komponen bangunan hotel Shangri-La mempunyai detail yang sangat sederhana. Tidak adanya detail karena komponen umumnya menggunakan material finishing yang sudah tertentu bentuk dan ukurannya. Dari segi manufaktur, pembuatan detail memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal, karena sulit melakukan cetakannya atau moldingnya. Untuk transportasi dan ereksi, diperlukan peralatan dan penanganan khusus untuk menjaga agar tidak rusak akibat benturan. D. Elemen komponen. Yang pertama ada udage. Komponen ini digunakan untuk saluran air yang dapat ditempatkan di sekeliling bangunan gedung sebagai saluran drains. Tingkat kesulitan pemasangan udage itu termasuk rendah atau tidak diperlukan usaha keras dalam pemasangannya. Yang kedua itu ada GRC. Komponen ini termasuk dalam kelompok arsitektural. Sering diperlukan karena tuntutan perancangan untuk memenuhi estetika bangunan. Spesifikasi komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan terdiri dari campuran semen, pasir, fiberglass alkali resisten. Teknik produksinya yaitu sistem spray. Ukuran dan bentuknya itu sesuai dengan pesanan yang memiliki ketebalan 8 mm sampai 10 mm. Yang ketiga, tangga pracetak. Struktur tangga pracetak dimulai diproduksi untuk bangunan gedung guna mempercepat waktu konstruksi bangunan. Apabila struktur tangga dikerjakan secara konvensional, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat kerumitan dari struktur ini. E. Finishing komponen. Komponen beton pracetak untuk facade yang diteliti umumnya menggunakan material finishing atau facade finish seperti keramik tile, mozaik tile, dan granit tile. Penggunaan material finishing ini akan mempengaruhi 1. Bentuk komponen beton pracetak untuk facade. Bentuk komponen yang menggunakan material finishing umumnya. 2. Dimensi atau flat dan tanpa menggunakan detail atau ornamen. Hal ini disebabkan material finishing umumnya mempunyai ukuran tertentu sebagai produk industri maupun sebagai material pesanan. Bentuk komponen 3 dimensi umumnya tidak menggunakan material finishing pada permukaan dan umumnya mempunyai detail atau ornamen. Hal ini disebabkan karena banyaknya sudut-sudut pertemuan bidang yang terjadi sehingga tidak memungkinkan penggunaan material finishing. Dimensi komponen beton pracetak facade. Dimensi komponen dan dimensi bukan jendela harus merupakan kelipatan dari modul material finishing yang sudah tertentu ukurannya. Pada akhirnya, dimensi komponen akan memerlukan modul struktur bangunan. Yang ketiga, cara pembuatan komponen karena diperlukan cara pemasangan khusus agar dapat dihasilkan kualitas finishing yang presisi, daya kuat dan rata sehingga dapat memberikan facade atau visual performance yang baik. 4. Cara transportasi dan ereksi komponen agar material finishing pada permukaan komponen tidak rusak akibat benturan tempat. Nah, di sini ada fungsi-fungsi FreeCash. Yang pertama yaitu untuk menggantikan beton konvensional.
Beton pracetak sebagai pengganti beton konvensional, salah satunya elemen penting dalam proses konstruksi. Sama seperti beton konvensional, beton pracetak juga dapat digunakan dan dipasang pada bagian-bagian konstruksi seperti tiang bangunan, pondasi, dan lain sebagainya. 2. Menghasilkan kekuatan bangunan yang optimal. Beton pracetak dibuat di pabrik dengan mengacu pada standar yang berlaku dan dirawat dengan baik agar kualitasnya terjaga. Rangkaian perawatan beton pracetak harus dilakukan di pabrik beton precast sehingga beton tersebut mencapai usia rencana dan siap untuk digunakan. 3. Dapat digunakan untuk bagian struktur dan non-struktural. Fungsi beton pracetak yang terakhir adalah dapat digunakan untuk bagian struktur maupun non-struktural dalam proses konstruksi. Bagian struktural dan bagian-bagian yang perlu menanggung beban pada struktur bangunan secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video mengenai penggunaan dari precast. Pekerjaan beton bertulang kolom dan balok dan plat. Nah, di sini ada pemasangan tulangan kolom. Pengertian kolom sendiri adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom memegang peranan penting dari suatu bangunan yang memiliki fungsi sebagai penerus beban ke seluruh bangunan pondasi. Seperti diibaratkan kolom itu seperti rangka manusia yang memastikan sebuah bangunan itu untuk berdiri. Kita lanjut. Pemasangan tulangan kolom, dan ini pemasangan bekisting kolom. Nah, pengertian bekisting sendiri yaitu sebuah cetakan yang bersifat sementara, di mana penggunaannya adalah untuk menahan beton selama beton tersebut dituang dan dibentuk. Kita lihat. Ini proses pengecoran kolom, pelepasan bekisting kolom, dan ini proses pemasangan perancah. Pengertian perancah sendiri merupakan alat bantu untuk membantu pekerjaan konstruksi bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang, sehingga ketiganya terjamin. Pemasangan bekisting kepala kolom. Dan ini proses pemasangan bekisting balok. Pemasangan bekisting plat. Pemasangan tulangan balok dan pelat. Pengecoran balok dan pelat. Curing beton. Nah, curing beton itu merupakan metode yang lebih dipahami itu sebagai perawatan beton untuk menjaga beton. Nah, manfaat curing sendiri yaitu untuk menjaga beton dari kehilangan kadar air selama proses pengerasan awal dan menjaga perbedaan suhu beton. Kita lanjut. Pelepasan bekisting dan perancah. Pekerjaan pondasi, galian, boret, pile, raft, pile cap, dan slope. Nah, ini merupakan pekerjaan galian. Pekerjaan boret pile. Boret pile merupakan salah satu jenis alternatif pondasi yang digunakan ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan pondasi tiang pancang karena lokasi yang sempit. Kita lanjut. Pekerjaan raft. Nah, pengertian raft sendiri adalah salah satu jenis pondasi gedung bertingkat. Pondasi ini termasuk jenis pondasi dangkal yang berbentuk plat yang sangat lebar dengan ketebalan tertentu. Pekerjaan pile cap. Fungsi pile cap yaitu sebagai penopang beban dari kolom yang akan disebarkan lebih lanjut ke tiang pancang. Kita lanjut. Nah, ini merupakan pekerjaan slope. Pengertian slope sendiri yaitu jenis konstruksi beton bertulang yang dibuat pada bangunan yang posisinya biasanya pada lantai dasar yang memiliki fungsi untuk menyalurkan beban ke dinding dan pondasi.
Pembangunan struktur, dan ini merupakan pembangunan struktur apartemen. Yang pertama, struktur itu struktur podium lantai 5 dengan progres 40%. Yang kedua, lantai 10 dengan progres 50%. Dan dilanjut pembangunan strukturnya. Sudah di lantai 25 dengan progres 75%. Sudah di lantai 41 dengan progres 100%. Nah, inilah dia struktur Klaska Residen Surabaya dengan lantai 41. Inilah bentuknya. Inilah pengaplikasian precast pada bangunan. Pekerjaannya lebih mudah serta waktunya lebih efisien dan singkat. Ramah lingkungan. Sekian video singkat dari saya mengenai precast. Saya ucapkan terima kasih.